saya minta pencerahannya Bu ya, karena seorang wanita di Islam sepertinya jarang untuk memilih, karena dengan ta'aruf lalu dia diputuskan untuk diambil atau tidak, jadi keputusannya udah pada bukan wanita. Jadi saya ingin Buya untuk menerangkan bahwa kebahagiaan itu datang ketika kritis itu hampir di atas puncak atau sudah menurun. Demikian Buya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Memang ya Bu dokter Dokter Putri. Bu Dokter Putri, memang dulu ketika masih berlakunya kawin paksa, ceritanya Siti Nurbaya lah gitulah, kawin paksa. Ya, termasuk orang-orang tua kami juga dulu dipaksa kawinnya kok, saya tahu kok. Ceritanya kan begitu. Nah, ketika masih banyak terjadi kawin paksa, belum ada undang-undang pernikahan di negeri kita ini, masih berdasarkan fikih hukum Islam, yaitu bahwa perempuan kalau perawan itu boleh dipaksa, suka tidak suka nikahnya sah. Yani al-bikr itu biduni izniha, dengan tanpa izin, tanpa persetujuan anak perawan bapaknya menginginkan sah. Nah, saya tidak mengerti ya kenapa sampai 1300 tahun lamanya dipertahankan perempuan tuh manusia bukan sih, harus melayani seorang lelaki yang tidak dicintainya. Jadi tidak dipertimbangkan perempuan ini. Karena demikian maka muncul pepatah yang menghibur perempuan. Ternyata cinta setelah perkawinan itulah cinta yang suci. Oh, gitu. Menghibur ini aja. Ya kan? Dipikir-pikir kadang-kadang ada benarnya juga bahwa cinta setelah perkawinan punya kualitas berbeda dengan pacaran cinta sebelum nikah. Saya melihat sendiri bahwa teori-teori yang dikemukakan para ahli sosiolog dan antropolog, perlunya masa perkenalan, pertunangan, saling mengenal lebih dekat sebelum pernikahan, tukar cincin dulu, pertunangan dulu, pacaran dulu, sampai betul-betul dia, atau ya kalau di barat mah dari dulu ya, yang namanya bereksperimen dulu, no. Seperti konon Celine Dion sendiri, bukan Celine Dion, itu pasangannya Alain Delon itu, Catherine Deneuve, itu dia itu baru kawin dengan kekasihnya itu setelah punya anak 4. Jadi terus biasa macam itu. Ya saya juga tidak setuju seperti itu ya. Tapi kawin paksa juga saya tidak setuju. Dan sekarang sudah dicabut oleh undang-undang. Undang-undang di negeri ini sudah mencabut kewenangan orang mengawinkan anak putrinya secara paksa. Tidak boleh ada pernikahan paksa. Dan juga batas usia yang tadinya perempuan 16, laki-laki 18, sekarang disamakan 19 tahun. Kurang 19 tahun tidak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan, nah ini masuk penjara. Ini adalah demi membela perempuan. Ya. Jangan tinggi. Nah, ternyata memang saya juga melihat banyak anak-anak kita pacarannya 3 tahun loh. Dari mulai tamat SMP ya. Sampai tamat SMA. Sampai kuliah. Pacaran 3 tahun, 5 tahun. Kawin. Setelah kawin 3 bulan cerai lagi kok. Jadi artinya tidak menjamin bahwa pacaran berlama-lama itu akan memastikan bahwa jodohnya akan panjang.
karena sudah saling mengenal. Ya kenapa? Saya tetap mengatakan saya setuju. Nah, salahnya Pak, karena kualitas pacarannya sangat rendah sekali. Jadi pacaran itu bukan untuk berkomunikasi secara produktif, tapi hanya untuk menyampaikan rayuan-rayuan gombal untuk menipu pasangannya. Yang medit berlagak seperti dermawan, kan begitu. Orang yang kasar pura-pura halus kan begitu. Seperti itulah kira-kira. Makanya ya kalau mau mengunjungi pacar ya jangan pada asar, udah dandan dulu nanti. Datangnya pada subuh, bangun tidur di atas hasilnya. Nah, jadi artinya bahwa pacaran makin panjang tidak menjamin bahwa jodoh akan panjang. Ya kenapa? Karena dalam pacaran tidak dibicarakan secara serius, ya serius. Setelah kita kawin, nanti usahanya apa, tinggalnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah sebelum kita masuk menikah, silakan pacaran dulu. Salah satu hal yang penting dibicarakan adalah bagaimana membangun manajemen keuangan rumah tangga. Ini yang menjadi kisruh. Iya. Ada 4 kemungkinan. Raja wadon, lanang cupar, digabung. Hasil 2 usaha digabung jadi 1 bersama. Ya, dan juga bisa dipisah separatis. Ya, gudang laki-laki punya laki-laki, gudang perempuan. Ya kan semacam itu. Bayangkan. Jadi itu yang jadi penyebab. Silakan datang ke kantor pengadilan agama, perceraian itu sebenarnya satu paling masalah nafkah kok masalahnya. Nggak jelas. Iya kan? Waktu pacaran mau ya seperti dermawan, ini tah. Begitu sudah kawin kerkes, pegang semuanya. Istrinya mau beli kurang, mau goreng oncom saja, minyaknya kurang. Berapa harga minyak gorengnya? 14.000 nih, 20.000. Mana kembalinya 20.000-nya? Bayangkan. Terjadi seperti itu. Ya, jadi silakan pacaran silakan, tapi yang produktif dong. Berbicara hal yang serius, bukan hanya rayuan gombal. Masa perkenalan dimanfaatkan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Makasih gitu aja.